wabarakatuh. Tabi pun, masih bersama saya Cynthia Rahma, masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Iyalah, ini pengayom saya semua. Jangan takut, pengayom kalian. Toh saya kesenggol juga bukan yang ngobatin. Pembongkaran rumah Supardi M yang bersengketa dengan kusir di Jalan Lintas Barat, Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan putusan pengadilan yang dimenangkan oleh kusir, di mana sebelumnya sudah terbit surat perintah pengosongan rumah, Rabu 18 Mei 2022. Pantauan di lokasi terlihat Supardi dan sanak saudaranya menunggu aparat penegak hukum. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung yang didampingi pengamanan Polres Tanggamus, di backup Polda Lampung yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tanggamus, AKBP Satyawidi Widaryadi SIK. Saat Pengadilan Negeri membacakan putusan pengadilan, menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Kota Agung nomor 19/PD-3/2020/PMK tanggal 3 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan jual beli tanah antara Lamiran tergugat 2 sebagai penjual dengan Supardi M tergugat 1 sebagai pembeli berdasarkan surat jual beli tanah tertanggal 11 Agustus 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan jual beli tanah antara Bro bin Sogol sebagai penjual dengan Bonasir alias Busir bin Musidi penggugat sebagai pembeli berdasarkan surat jual beli tanah tertanggal 20 Juli 1994 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah dan atas tanah objek sengketa berupa tanah seluas lebih 570 meter persegi yang terletak di Dusun Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, yang merupakan satu kesatuan dengan sebidang tanah dalam jual beli tanah antara Bro bin Sogol sebagai penjual dengan Bonasir alias Kusir bin Musidi penggugat sebagai pembeli berdasarkan surat jual beli tanah tertanggal 20 Juli 1994 yang secara keseluruhan adalah seluas lebih kurang 1 hektar yang terletak di Dusun Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas dahulu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tukini Sedayu, sebelah selatan berbatasan dengan Senen atau Nyani Sedayu, sebelah barat berbatasan dengan Sentun atau Jarno Sedayu, sebelah timur berbatasan dengan Tukimun. Batas-batas sekarang yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lintas Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Nyani, sebelah barat berbatasan dengan Nyani atau Jalan Lintas Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kasmat Kadimin Kasno. Menghukum tergugat 1 dan atau siapa saja yang mendapat daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus kepada penggugat dalam keadaan kosong, baik tanpa beban atau syarat apapun. 7. Menghukum tergugat 2 dan tergugat untuk mematuhi putusan ini. 8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.491.000. 9. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut di atas telah diberitahukan kepada penggugat dan para tergugat serta tanggal 23 Desember 2020. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Kota Agung nomor 16 PDT-3/2020 PNK tanggal 23 Desember 2020 tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa sampai permohonan eksekusi diajukan Pengadilan Kota Agung, para termohon eksekusi belum menyerahkan objek tanah tersebut kepada pemohon eksekusi. Menimbang bahwa pelaksanaan amanah pada tanggal 13 April 2021, menimbang bahwa berdasarkan berita acara pasca tering tanggal 29 Juli 2021 ditemukan bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 170 meter persegi yang terletak di Dusun Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus terdapat bangunan permanen berupa rumah makan dan rumah tempat tinggal yang merupakan satu kesatuan dengan sebidang tanah dalam jual beli tanah antara Bro bin Sogol sebagai penjual dengan Bonasir alias Busir bin Musidi penggugat sebagai pembeli berdasarkan surat jual beli tanah tertanggal 20 Juli 1994 yang secara keseluruhan adalah seluas lebih kurang 1 hektar yang terletak di Dusun Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus sesuai dengan hasil konstatering yang dilaksanakan oleh jurusita dan 2 orang saksi dari Pengadilan Kota Agung serta pegawai kantor Badan Tanah Nasional Kabupaten Tanggamus. Menimbang bahwa dalam hal ini termohon eksekusi telah mengajukan gugatan perlawanan bantahan
dengan nomor 18 PDT.BT BTH garing 2021 garing PN Code antara Supardi M melawan Kusir alias Bonasir yang telah diputus pada tanggal 24 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi 1, menolak eksepsi terbantah. 2, dalam pokok perkara menyatakan pembantah atau pembantah yang tidak benar. 2, menolak bantahan pembantah untuk seluruhnya. 3, menghukum pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.150.000. Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Kota Agung nomor 3 garing PD.X garing 2022 garing PN Kota tanggal 21 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. Jika perkara perlawanan tolak, maka eksekusi dilanjutkan. Apabila perkara perlawanan tersebut dikabulkan, maka eksekusi penguasaan tersebut menunggu sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa pemohon eksekusi telah mengajukan surat permohonan tidak lanjut eksekusi pada tanggal 18 Februari 2022. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat bahwa permohonan eksekusi dan pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu patut dikabulkan. Memperhatikan pasal 2 FDG garis 150 HIR serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini. Menetapkan 1. Menyatakan permohonan eksekusi tersebut dapat dilaksanakan. 2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang jika ia berhal dapat digantikan oleh wakil yang sah disertai oleh 2 orang saksi yang sah menurut hukum guna melaksanakan eksekusi tersebut. Objek tanah, objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 570 meter persegi yang terletak di Dusun Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, yang merupakan satu kesatuan dengan sebidang tanah yang jual beli tanah antara Bro dan Sogol sebagai penjual dengan Bonasir alias Kusir bin Musiri Penggugat sebagai pembeli berdasarkan surat jual beli tanah tertanggal 20 Juli 1994 yang secara keseluruhan ada seluas lebih kurang 1 hektar yang terletak di Dusun Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dengan batas dahulu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Pekir Sedayu, sebelah selatan berbatasan dengan Senen, yang Sedayu sebelah barat berbatasan dengan Sentun, yang Sedayu sebelah timur berbatasan dengan Timun. Batas sekarang yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lintas Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Yani, sebelah barat berbatasan dengan Yani jatuh Jalan Lintas Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kasmat Kadin Kasno. Sesuai dengan hasil pasta terim fakta ukuran luas tanah sebagai berikut. Objek tanah objek sengketa berupa tanah seluas 970 meter persegi yang terletak di Dusun Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yang merupakan satu kesatuan yang sebidang tanah dan jual beli tanah antara Bro bin Sogol sebagai penjual dengan Bonasir alias Kusir bin Musiri Penggugat sebagai pembeli berdasarkan surat jual beli tanah pada tanggal 20 Juli 1994 yang secara keseluruhan ada seluas lebih kurang 1 hektar yang terletak di Dusun Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas dahulu yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tokimun, Sedayu, sebelah selatan berbatasan dengan Senen, Yani Sedayu, sebelah barat berbatasan dengan Sentun, Jalan Sedayu, sebelah timur berbatasan dengan Tokimun. Batas-batas sekarang yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lintas Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Yani, sebelah barat berbatasan dengan Yani, Jalan Lintas Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kasmat Kadin Kasno. Yang terdapat bangunan permanen di atas yang berupa 1. Bangunan usaha dan tempat tinggal, 2. Kamar mandi di luar rumah, tempat rehat gazebo, 4. Garasi di sebelah bangunan usaha. Demikian penetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 21 Februari 2022. Ketua Pengadilan Kota Agung Ari Kurniawan SHMH NIP 9740502 1999 03 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus melakukan eksekusi sempat bersitegang terjadi insiden dengan Supardi beserta anak dan keluarganya. Namun pengamanan Polres Tanggamus melerai suasana eksekusi tetap dilakukan dan berjalan lancar. Saat diwawancara, Kapolres Tanggamus mengatakan, baik, jadi pada hari ini kami dari Polres Tanggamus melaksanakan permintaan pengamanan eksekusi dari Pengadilan Negeri, di mana yang kami eksekusi adalah sebidang lahan yang berada di Kecamatan Semaka ini, tepatnya di Sedayu, yang merupakan hasil putusan pengadilan, yang mana dari panitera maupun Pengadilan Negeri datang untuk mengeksekusi atas dasar permintaan dari pemohon. Kami di sini dibantu beberapa personil dari TNI. Demikian juga perbantuan kekuatan dari Polda, yaitu Satbrimob Polda Lampung dan Ditsamapta Polda Lampung. Syukur alhamdulillah
Total personil yang kami turunkan sebanyak kurang lebih 280 personil, dan saat ini kita bisa saksikan bersama bahwasanya pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala yang berarti. Tadi ada beberapa sedikit insiden namun bisa kita amankan. Yang kita himbau adalah kepentingan masyarakat harus kita jaga, karena lokasi eksekusi ini tepat berada di pinggir jalan jalur lintas barat yang mana menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Ini yang harus kita amankan. Demikian. Tadi sempat berdiskusi dengan kami sejenak dan kami sampaikan bahwa ini adalah amanat undang-undang yang harus kami laksanakan, dan syukur alhamdulillah dari pemilik lahan saat ini dia menerima, dan kita bisa lihat bersama pun dari bantuan kendaraan untuk memindahkan barang-barangnya juga ditolak, dan ada kesanggupan dari yang bersangkutan untuk memindahkan sendiri barang-barang yang ada di lokasi bangunan. Sehingga ini yang bisa kami apresiasi daripada pengelola lahan saat ini, bahwasanya dia dengan senang hati ataupun dengan kesadaran sendiri untuk memindahkan sendiri barang-barang. Pihaknya hanya menjalankan proses pengamanan. Kami di sini hanya pengamanan pengambilan berdasarkan surat perintah Pengadilan Negeri Kota Agung. Dan saya bersyukur bahwasannya pelaksanaan eksekusi pembebasan lahan ini berjalan lancar, kondusif, dan kooperatif, ungkapnya. Namun satu yang saya himbau, karena proses eksekusi ini berada di jalan lintas barat penghubung Provinsi Lampung dan Bengkulu, diharapkan tidak menimbulkan kemacetan, lanjutnya. Saat diwawancarai jurusita pengadilan, Wahyu Kardiansyah AMD. Alhamdulillah, kami dari Pengadilan Negeri Kota Agung sudah berada di tempat lokasi di Dusun Sridadi, Pekuan Sedayu, Kecamatan Semakang, Kabupaten Tanggamus, yang pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sudah telah melaksanakan pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Kota Agung tentang pelaksanaan eksekusi pengosongan yang telah dilakukan pengosongan yang tepatnya di Desa Sridadi, Dusun Sedayu, Pekuan Sedayu, Kecamatan Semakang, Kabupaten Tanggamus. Dan alhamdulillah sudah kami ratakan dengan alat berat eskavator, dan sudah diratakan, dan alhamdulillah sudah kami serahkan lahan tersebut kepada pihak pemohon sebagai pemenang pemohon lahan ini. Ada kendala Pak dalam pelaksanaan eksekusi Pak? Nah, awalnya pada saat kami sedang mendekati objek tersebut, kami sempat melihat pihak termohon untuk melakukan penghalangan untuk mobil yang berada di lokasi lahan yang akan kami kosongkan, dan dipenuhi oleh mobil-mobil besar. Dan alhamdulillah sudah dibantu oleh pihak pengamanan Kapolres, dibantu oleh pihak Kapolda juga jajarannya, untuk memindahkan barang kendaraan tersebut untuk sterilisasikan agar kami bisa melaksanakan pembacaan penetapan eksekusi pengosongan lahan tersebut. Bersyukur eksekusi berjalan lancar. Syukur alhamdulillah eksekusi pengosongan lahan berjalan dengan lancar. Dan adapun selanjutnya lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak pemohon Bapak Kusir, ungkapnya. Sementara itu Supardi M menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung. Untuk mengenai putusan Pengadilan Negeri Kota Agung sangat saya sesalkan. Kok pemohon ini bisa dimenangkan dikarenakan apa? Di tahun 94 itu masuk dalam wilayah Wonosobo, akan tetapi di tahun 94 itu wilayah Semaka. Berarti sangat salah, karena dalam surat itu Wonosobo ini kan Semaka. Ada apa dan kenapa ini? Namun tetap sampai dimanapun akan saya ajukan gugatan lagi karena itu hak kita, ungkapnya. Oh ini begini, untuk mengenai keputusan dari Pengadilan Kota Agung ya, yang sangat saya sesalkan dikarenakan dari gugatan kok bisa dimenangkan, dikarenakan apa? Di tahun 1994 itu masuk wilayah di dalam surat tersebut wilayah Wonosobo. Ada tetapi di tahun 1994 itu sebenarnya bukan di Wonosobo, udah Semaka kecamatannya.
Gitu. Itu yang kita sesalkan di situ. Jadi hakim ini sangat salah gitu mengeksekusi katanya lahan yang katanya yang kita miliki sesuai yang kita punya nih surat. Itu yang kita sesalkan betul gitu. Dikarenakan dalam surat dorang ini adalah gugatan pertama di tahun itu kecamatannya Wonosobo. Ada tetapi sebenarnya bukan Wonosobo, Semaka. Tapi pada saat itu di pengadilan itu disebutnya itu bang. Oh ini belum, ini kan kita masuk gugatan baru ini kan, belum disebut itu. Nah ini yang kita sangat sesalkan, ada apa dan kenapa? Iya. Jadi ada rencana untuk mengajukan itu lagi bang? Oh iya, tetap itu, tetap. Sampai dimanapun tetap kita kejar. Karena kan itu hak kita. Apa nih kira-kira pesan abang sendiri dengan adanya eksekusi ini tadi ya bang? Sangat kita sesalkan, sangat kita sesalkan. Dikarenakan eksekusi ini tidak sewajarnya, tidak sewajarnya. Nah itu kan tadi ada apa dan kenapa itu tadi. Oh. Gitu. Harapannya bang? Harapan saya ya kita tetap arti katanya sesuai dengan yang kita kuasai surat gitu ya, yang sebenarnya ya harapan kita ya tetap ini kita harus perjuangkan. Untuk saat ini kapan nih rencana abang untuk mengajukan itu lagi bang? Sekarang ini udah berjalan nih, udah berjalan. Mungkin di hari Selasa besok itu sidang ya, sidang apa namanya sidang untuk itu sidang ralat ya. Iya, bisa. Itu apa namanya itu gugatan terhadap 4 tergugat. Gugatan satu atas nama Pak Berdo, gugatan kedua Pak Kusir, gugatan ketiga turut tergugat 1 Pak Parni, turut tergugat 2 Pekon Sedayu atau Desa Sedayu. Nah makanya kita ambil langkah-langkah itu karena kan kita sangat gak searah dari hasil putusan ini. Arfan Patriot Anyus TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.